Di dunia yang sibuk ngejar nama besar dan validasi, ada satu manusia yang justru memilih jalan sunyi. Namanya Zilong, sang tombak naga. Bukan karena ia kuat sejak lahir, tapi karena ia tak pernah berhenti mencari makna di balik setiap ayunan tombaknya. Zilong lahir dan dibesarkan di altar naga, Kadia Riverlands, wilayah tempat kekuatan suci para dewa oriental tertidur. Sejak kecil dia diasuh oleh sekte Master Pedang Tianjin, sekte legendaris yang dikenal karena ilmu pedangnya. Semua murid di sana menjadikan pedang sebagai simbol kehormatan. Tapi Zilong, dia justru memilih tombak, senjata panjang yang dianggap biasa dan kuno. Setiap malam, ketika yang lain tidur, dia terus berlatih tusukan dasar, ribuan kali tanpa henti. Bahkan sampai orang-orang sektenya jenuh ngelihatnya. Mereka bilang, dia rajin sih, tapi nggak berbakat. Ya, sindiran yang sering kita dengar juga di dunia nyata. Kerja keras yang nggak langsung kelihatan hasilnya dianggap sia-sia. Tapi Zilong nggak peduli. Buat dia, mengayunkan tombak sama alaminya kayak bernapas. Dia nggak butuh alasan untuk itu. Karena baginya, kedisiplinan adalah napas hidupnya. Namun, waktu berlalu, sekte pedang Tianjin tak lagi punya tempat untuk dia yang berbeda. Akhirnya Zilong memutuskan pergi, sendirian. Dia meninggalkan gunung tempat ia tumbuh, tanpa guru, tanpa status, cuma dengan satu hal di genggamannya, tombak. Perjalanan panjang itu mempertemukannya dengan Baxia, sang kura-kura mistik, dan Ling, pendekar muda berbakat yang lincah bak angin. Dari merekalah Zilong tahu, dunia Kadia Riverlands tengah berguncang. Kekuatan kuno, para dewa, mulai bangkit lagi. Baxia melihat sesuatu di dalam diri Zilong, sebuah tekad yang tak bisa dibeli. Dan sejak saat itu, Zilong resmi jadi murid Naga Agung, berlatih di altar naga, tempat roh suci naga awan bersemayam. Hari demi hari, ia berlatih bersama Baxia dan Ling. Ling dengan pedangnya, Zilong dengan tombaknya. Mereka bertarung, bersaudara, tapi juga bersaing. Dan meski Zilong tak pernah sekalipun menang dari Ling, ia tetap tersenyum. Karena bagi dia, pertarungan bukan untuk menang, tapi untuk belajar. Sampai akhirnya, hari itu datang. Ling langgar batas. Ia menyentuh segel naga hitam. Kekuatan terlarang yang bisa mengguncang keseimbangan dunia. Baxia terpaksa turun tangan. Dan Zilong dihadapkan pada pilihan tersulit, melindungi saudara atau menyelamatkan dunia. Dalam keputusasaan, Zilong memanggil kekuatan naga awan, kekuatan yang tidur di ujung tombaknya. Sekali ayunan, energi naga menyelimuti tubuhnya. Tombak itu melesat, memecah udara, dan untuk pertama kalinya, Zilong mengalahkan Ling. Tunggu late game, bos, anjay. Tapi kemenangan itu nggak membawa damai, cuma sepi. Ling pergi. Dan Zilong tersisa dengan pertanyaan yang terus menggema di kepalanya. Untuk apa aku berlatih tombak ini? Suara agung dari langit pun datang. Roh naga awan berbicara langsung kepadanya. Untukmu sendiri, tombak itu adalah dirimu, dan dirimulah tombak itu. Teruslah di jalan kebenaran, dan lindungi dunia ini. Sejak hari itu, Zilong berhenti bertanya. Ia tahu, tujuannya bukan lagi mencari alasan, tapi menjalani makna. Selama masih ada kehidupan di Kadia Riverlands, selama masih ada satu jiwa yang harus dilindungi, tombaknya tak akan berhenti berayun. Lucu ya, di zaman sekarang orang baru gerak kalau disorot kamera. Semua pengorbanan harus di-post dulu biar dianggap nyata. Padahal, Zilong mengajarkan, yang paling berarti justru yang gak pernah disaksikan siapapun. Jadi sebelum lo sibuk cari pengakuan, tanya diri lo dulu, lo ngelakuin semua ini buat siapa? Kalau jawabannya cuma buat dunia ngelihat lo keren, mungkin lo belum siap pegang tombak itu. Karena bagi Zilong, makna hidup bukan di tepuk tangan orang, tapi di setiap detik saat lo masih berdiri untuk sesuatu yang lo percaya. Zilong, sang tombak naga. Selama dia masih bernapas, Kadia Riverlands akan tetap aman. Dan mungkin, dunia kita juga butuh sedikit Zilong di dalam diri masing-masing. Anjay. Dan begitulah kisah dari hero Zilong tersebut. Pantas saja usernya nggak pernah nyerah walau dibully di awal game. Ternyata dedikasi mereka tuh sama kayak ceritanya. Pantang nyerah dan selalu berusaha untuk memenangkan setiap pertandingan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, sampai jumpa dan bye-bye.